kita ngomong SDA, mulai dari agraria, yang maritim juga begitu, ya, pegunungan. Kadang orang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak secara fisik langsung bisa kita pegang, tapi semacam pemandangan indah, seperti contoh yang ketika kita mendorong bagaimana Bunceran itu menjadi desa wisata, ya, dengan isu Dewi Rengganis dan sebagainya. Ya akhirnya bisa, ya. Jadi SDA itu tidak bisa serta-merta bisa dimaknai secara sesuatu yang sifatnya itu material bisa langsung kita pegang, ya, seperti padi, tela dan sebagainya. Ini kan sesuatu potensi yang bisa kita pegang dan bisa kita mudah kita identifikasi, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang butuh sentuhan-sentuhan orang yang memang paham, ya, yang intangible tadi itu, yang tidak bisa diraba dan sebagainya, yang itu justru akan menjadi bonus yang tanpa mengeruk dan mengurangi dari potensi yang sudah ada, ya. Saya kira semuanya itu bisa didesain untuk menjadi ke arah kewirausahaan, ya. Jadi kalau sesuatu yang bersifat material yang bisa kita sentuh, ini sangat mudah untuk dilakukan. Kembali lagi pada tadi apa yang saya sampaikan di awal, ya. Jadi katakanlah begini, ketika kita melihat di situ banyak petani, ya, dalam profil itu 85% masyarakat desa A ini adalah petani. Maka kita lihat kira-kira dalam 1 tahun masyarakat petani itu kira-kira bercocok tanam padinya berapa kali, ya, semisal 1 kali, ya, karena di daerah pegunungan. Nah, berarti di situ padi itu kan paling lama 3 bulan, 3,5 bulan. Berarti ada sisa sekitar 8,5 bulan lahan ini untuk diapakan. Kalau biasanya hanya ditanami singkong, ya, atau ketela, ya coba kita create, kita ajak diskusi kira-kira di sini nih alamnya bisa dimanfaatkan untuk agribis, ya. Ini kita dorong masyarakat itu karena cuaca yang dingin, ya, tidak potensial tanaman-tanaman sayuran itu mudah hancur karena terik matahari dan sebagainya. Ya kadang isu-isu semacam ini atau kreativitas dan inovasi yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, yang selama ini mereka hanya berpikir bahwa menggarap lahan ya sebagaimana seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kadang kan begitu, ya. Nah, dari situlah sebenarnya akan tampak adanya sentuhan KKN dan tidak ada sentuhan KKN. Kadang-kadang mahasiswa itu ketika sudah memiliki skill dari kampusnya, misalnya dia bisa mengolah pupuk nabati, bisa mengolah ini, maka yang ada dalam pikirannya adalah ketika KKN ya bagaimana caranya menerapkan itu. Nah, padahal di sini kan harusnya itu juga nggak benar, nggak begitu benar. Maka harusnya adalah pertama ya diidentifikasi dulu potensinya yang ada di sana. Jangan sampai kemudian dia mengajari ini tetapi bahannya tidak ada. Dia mengajari teknologi sesuatu terkait dengan wirausaha dan lain-lain, bahannya tidak ada. Itu satu yang sering keliru. Makanya dia kemampuan mengidentifikasi potensi, apalagi kalau mau didorong menjadi wirausaha, mahasiswa harus memulai dulu dengan mengidentifikasi jenis potensinya yang ada, sumber daya alamnya itu. Yang kedua, yang sering mahasiswa menurut saya perlu juga saya kasih masukan adalah bahwa kadang-kadang mahasiswa mendeskripsikan wirausaha itu hanya sebatas melatih skill membuat sesuatu. Nah itu, membuat sesuatu. Misalnya ini ada singkong, nanti bisa diolah keripik, bisa diolah makanan, membuat sesuatu. Padahal wirausaha itu bukan persoalan mengubah sesuatu, tapi di sini ada sesuatu yang tadi
diberikan sentuhan teknologi, didampingi oleh mahasiswa, itu harusnya kalau wirausaha adalah punya satu nilai tambah. Yang kedua, kalau berbicara ada nilai tambah, mestinya yang kedua adalah nilai tambah itu bisa dihitung secara ekonomi. Misalnya, kalau ini misalnya dijual oleh petani, potensi ini dijual oleh ini harganya sekian. Maka kalau dimanfaatkan dengan sentuhan teknologi akan punya nilai tambah sekian. Nah, kalau kemudian nilai tambah ini maka dikembangkan, model pengembangannya seperti apa, pasarnya seperti apa. Nah, harusnya mahasiswa itu adalah bukan hanya ngajari, ketika diri sudah diidentifikasi potensinya adalah hanya ngajari bahwa ada teknologi sekian mengubah sesuatu ini menjadi sesuatu yang punya nilai tambah saja, tetapi dia harus ngajari berhitung peluang bisnisnya dan juga berhitung nanti pasarnya. Nah, ini akan ngomong wirausaha, karena kalau tidak, yang terjadi adalah bahwa masyarakat ngapain, saya jual, misalnya tadi saya jual singkong saja sudah laku kok. Ngapain saya harus kembangkan jadi keripik, kembangkan jadi makanan ini. Nah, ini yang sering keliru menurut saya mahasiswa. Jadi harusnya bukan hanya skill memproduksi, tetapi skill untuk kemudian menghitung nilai tambahnya, termasuk biaya produksinya. Kalau perlu di situ bahwa ada potensi ekonomi yang sekian yang sebenarnya bisa kembali menjadi penopang kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu yang harus menurut saya perlu diidentifikasi juga bagi mahasiswa ketika dia melakukan KKN. Jadi menurut saya begini Mbak Nia, jadi pada saat kita berbicara mengenai tematik kewirausahaan, kemudian sumber daya alam dan hal-hal lain yang berkaitan dengan potensi, itu harus kita coba tempatkan sebagai sebuah aset gitu ya. Nah, kalau sebagai sebuah aset berarti maka kemudian kita bisa mencoba menghitung kan biasanya ada serangkaian sumber daya yang di situ pemanfaatannya itu belum optimum gitu kan. Mungkin sudah ada di antara sumber daya itu yang masyarakat sudah bisa mendefinisikan karena hal-hal yang bersifat konkret seperti tadi Pak Ali sampaikan, ada intangible asset gitu kan ya. Ada aset-aset yang mungkin perlu kita definisikan karena itu tidak bisa diraba, misalnya seperti pemandangan yang indah, ada satu situasi yang memungkinkan dia bisa didefinisikan tertentu. Nah, sementara itu masyarakat menganggapnya bukan merupakan sebuah nilai, tapi pada dasarnya menurut orang lain itu memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Nah, tentu kemudian itu kita perlu membangun kesadaran yang utuh kepada masyarakat itu. Tentu proses penyadaran itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, pada saat kita bicara sumber daya alam, berarti pada saat di situ ada kita definisikan sebagai aset, maka dalam ilmu ekonomi itu kita kenal dengan idle asset gitu ya. Jadi aset itu belum termanfaatkan secara optimum gitu kan ya. Nah, jurang itu, gap itu yang saya pikir kemudian merupakan bagian dari garapan yang bisa dimanfaatkan bagaimana mengoptimalisasi dari sumber daya. Tentu tadi seperti kita bilang sudah kita definisikan. Definisi ini menurut saya penting gitu ya, karena itu merupakan bagian dari bagaimana kita mengenali, membatasi, kemudian dari batasan ini mau kita buat seperti apa dalam konteks kewirausahaan untuk melakukan added value atau ada nilai tambah secara ekonomi gitu ya. Tentu kemudian serangkaian aspek pada saat kemudian kita bicara sumber daya alam itu ya lingkupnya sangat luas gitu ya, tapi kan kemudian bisa didefinisikan dari major activity atau aktivitas utama dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan alam dan lingkungannya gitu ya. Saya kira pada saat kita bisa mendefinisikan itu akan lebih empirik apa yang kita definisikan mengenai sumber daya alam dan mau dibawa kemana sumber daya alam itu dalam konteks pengembangan kewirausahaan. Saya kira begitu Mbak Nia. Contoh yang paling sederhana begini, di Bondowoso itu ada ya pemanfaatan tadi yang disampaikan Pak Hermanto, penambahan nilai ya. Jadi sesuatu yang tidak bernilai sekarang sudah disulap, bahkan sudah menghasilkan pendapatan asli desa yang luar biasa di Sukosari itu.
itu kan ada embung yang tidak termanfaatkan, yang sudah nyaris tidak berfungsi sebagai embung. Akhirnya oleh beberapa pemuda itu bertekad untuk membuat semacam kafe, ya. Kafe. Dari situ mulai dari usaha kecil membuat kafe dengan menanami ikan di bawahnya. Jadi kafenya itu seperti kafe terapung, ya. Hingga hari ini pendapatannya sudah puluhan juta per bulan.